Why haven't you used it? Because Your opportunity, Wu Assassin. When the time is right, do not hesitate. Halo sanak, kembali lagi bersama saya CI di sini, pria yang sering ditinggalin pas lagi sayang-sayangnya. Kali ini kita akan rekapin alur film Wu Assassin episode 3 sanak. Sekali lagi buat sanak-sanakku yang belum nonton episode sebelumnya, saya saranin nonton dulu biar nggak ketinggalan ceritanya. Karena film ini salah satu film serial terbaik, apalagi pemeran utamanya aktor kebanggaan kita, yakni Iko Uwais. Untuk link episode sebelumnya ada di deskripsi ya sanak. Kita flashback sedikit di mana di episode sebelumnya Kai sudah mengetahui bahwa Wu adalah ayah angkatnya sendiri. Di mana ketika itu takdir yang mengharuskan ia membunuh para Wu. Sementara Uncle ia juga mengetahui suatu hari nanti akan ada seorang yang datang untuk membunuhnya. Tetapi Uncle belum mengetahui bahwa orang itu adalah anak angkatnya sendiri. Jadi kira-kira di episode 3 kali ini akan seperti apa ya kelanjutannya? Daripada penasaran, yuk langsung saja kita putar gelasnya sanak. Film dibuka dengan memperlihatkan di dalam bar, di mana para pengunjung saat itu menikmati malamnya. Sementara itu ada para anggota gangster yang membawa senjata untuk masuk ke dalam tempat ini. Setelah beberapa jam kemudian, para polisi sudah ada di TKP. Di sana ada Letnan Fletcher untuk mencari tahu penyebab kematian para pengunjung si ini. Letnan saat itu mengira ini adalah sebuah perang antar geng. Wajah Letnan ketika itu berubah karena ingin secepatnya mengetahui sebab akibat atas semua ini. Dan film pun dimulai. Di tempat tinggal Siji, di sana Kai mengikutinya. Kai mengintip dari balik dinding kaca. Serasa sudah aman, tiba-tiba Siji dari arah belakang menodongkan pistol kepada Kai. Saat itu, Siji mengatakan bahwa ia tidak suka jika ada seorang pria yang mengintipnya secara diam-diam. Saat di dalam rumah, Siji kemudian menelpon para polisi menyuruh untuk menangkap Kai. Sementara Kai, tujuan ia datang ke sini bukan untuk mengintip bakpaunya milik Siji. Tetapi Kai telah memimpikan bahwa nyawa Siji dalam bahaya. Di mana di dalam mimpi Kai, Siji dibunuh oleh Uncle Sik. Hal itu membuat Kai sedikit cemas dengan keadaan Siji saat itu. Namun Siji menganggap semua itu hanyalah gurauan Kai. Di sini saya jelaskan sedikit sanak. Sebenarnya Kai bukan memimpikan, tetapi peristiwa itu terjadi ketika Ying Ying datang. Kita sudah mengetahui setiap Ying Ying datang, maka suasana itu seperti nyata di kehidupan Kai. Kai saat itu diikat tangannya oleh Siji. Namun tak lama kemudian Kai berhasil melepaskan dan pergi dari rumah ini. Sementara di luar, para polisi sudah berdatangan untuk meminta keterangan kepada Siji. You remember anything else, or he comes back. Call me. Singkat cerita, Siji mencari tahu tentang identitas Uncle Sik melalui Google. Akhirnya Siji mengetahui bahwa Uncle adalah ketua triad yang sangat berbahaya di kota pecinan ini. Dan di sana Siji juga melihat kebakaran yang masih menjadi tanda tanya. Sementara di tempat Jenny dan Tommy, saat itu Tommy yang masih setengah sadar, ia diperingatkan oleh Jenny untuk tidak memakai barang narkoboy lagi dan berhenti untuk ke tempat bar ilegal. Karena Jenny sudah mengetahui ada 6 orang tewas malam hari tadi di sebuah bar. Sebagai saudara yang sayang, ia tak ingin melihat Tommy nantinya kenapa-kenapa jika terus terlena dengan pergaulan bebas ini. Saat itu juga Jenny mengatakan bahwa orang tua mereka akan datang ke sini. Jadi sekali lagi Jenny mengingatkan Tommy untuk berhenti melakukan hal-hal yang negatif. Esok harinya, Kai ke tempat restoran Tommy. Ia mencek suasana di sana, di mana sama persis dengan apa yang ditemui saat suasana bersama Ying. Kai saat itu tambah yakin bahwa semua ini akan menjadi nyata suatu saat nanti. Kemudian Kai mendatangi Jenny untuk bekerja di sini. Karena truknya rusak, ia tak bisa bekerja di tempatnya. Dan akhirnya mereka berdua pun memasak hidangan penuh dengan tatapan manja di antara keduanya. Pass me
Tujuan Kai bukan hanya untuk ikut bekerja saja, tetapi tujuan utamanya ialah menjaga Jenny dari mara bahaya. Karena Kai sudah mengetahui bahwa Jenny dan Uncle ada ikatan yang tersembunyi di sana. Di suasana laut yang indah, saat itu Siji bertemu dengan Fletcher. Fletcher menanyakan siapa lelaki yang membuat gaduh di rumah Siji malam tadi. Siji mengatakan bahwa itu adalah hal biasa-biasa saja, karena Siji kebetulan tinggal di pinggiran dermaga. Jadi orang iseng pasti banyak seperti itu. Setelah menanyakan itu, Fletcher kemudian mengatakan lagi tentang kematian 6 orang di bar malam tadi. Di sana Fletcher mengatakan bahwa Alec McCulloch telah membunuh anak buah Uncle. Sebentar lagi dari geng Uncle akan membalas dendam akibat kejadian tersebut. Karena Siji mengerjakan tugasnya tidak sesuai kehendak Fletcher, ketika itu Fletcher ingin memutus kontrak dengan Siji untuk misi ini. Tetapi Siji meyakinkan untuk menangkap para triad kota pecinan ini, bahwa 1 minggu lagi Siji akan menangkap para geng triad ini. Akhirnya Fletcher memberi kesempatan Siji 1 kali lagi. Kemudian Siji menemui Jack di bar. By the way, Jack adalah pensiunan polisi di kota pecinan. Di sana Siji menanyakan tentang kejadian kebakaran waktu dulu. Awalnya Jack mengelak dan mengatakan bahwa dia tidak mengetahui hal itu. Pada akhirnya Jack pun menceritakan tentang semuanya, bahwa kebakaran itu bukan seperti kebakaran biasanya. Seperti ada seorang monster yang membakar tempat itu. Namun di sana ada 4 remaja yang diselamatkan oleh monster tersebut. Dari sini perkiraan saya monster itu adalah Uncle Sick, dan anak itu salah satunya adalah Kai. Setelah mendengar itu, Siji melihatkan foto Uncle Sick kepada Jack, dan tiba-tiba Jack pun langsung bergegas untuk pergi keluar. Sementara di tempat Uncle, ia masih penasaran dengan koki berkepala pelontos. Ia saat itu menyuruh seluruh anak buahnya untuk menangkap koki yang berkepala pelontos di seluruh kota ini. Karena Uncle mencurigai bahwa dialah orang yang nantinya akan membunuh para Wu. Tetapi ada salah satu anak buahnya yang bacot. Disinilah Uncle mengeluarkan kekuatannya. Hanya dengan menyentuh pergelangan orang tersebut, ia langsung kepanasan. Akhirnya para anak buah Uncle menangkap 1 persatu koki berkepala pelontos di seluruh kota pecinan. Sementara itu di tempat Kai ia pulang. Namun saat mau masuk ke dalam kos, ternyata di dalam sana sudah ada Uncle yang menunggunya. Uncle saat itu sekali lagi untuk mengajak Kai bekerja sama. Dan sekali lagi Kai menolak hal itu. Meskipun sudah puluhan tahun hidup bersama, tetapi karena jalan mereka berbeda, itulah alasan Kai selalu menolak tawaran Uncle. Di sana Uncle juga memberikan pisau untuk Kai bekerja, di mana pisau itu sangatlah super, 10 kali ketajamannya dari pisau biasanya. Saat itulah Yeng Yeng datang. Yeng Yeng menyuruh Kai, inilah saat untuk membunuh Uncle. Ketika itu Kai dilema dan akhirnya Strike! I heard you. Strike! kesempatan Kai untuk membunuh Wu pun saat itu gagal akibat masih ada jiwa manusiawi di dalam hatinya. Sementara anak buah Uncle masih terus mencari mangsa berkepala pelontos. Di sana ada juga Tommy yang sudah bergabung dengan geng Triad yang dipimpin oleh Uncle. Dan akhirnya sampai di tempat restoran Tommy sendiri. Di sana Zan, asisten Uncle, ingin menangkap Jamie, pelayan di sana. Jenny yang melihat hal itu mencoba menahannya. Dan di sini terjadilah perkelahian di antara mereka berdua. Beberapa kali Jenny dihajar oleh Zan. Pada akhirnya Jenny kalah saat itu, sementara Jimmy dibawa untuk dihadapkan kepada Uncle. Singkat cerita, Kai mendatangi tempat di mana Jenny berada. Di sana ia melihat Jenny yang terluka parah akibat dihajar Zan. Kemudian Jenny mengatakan bahwa Jimmy ditangkap oleh geng Triad Uncle. Sampai malam hari, anak buah Uncle terus mencari mangsa. Saat di jalan, Kai yang berubah wujud menyerahkan diri kepada mereka. Karena ia tak ingin membahayakan yang lain karena olahnya saat itu. Akhirnya para koki berkepala pelontos itu ditempatkan di sebuah tempat untuk dicek oleh Uncle siapa-siapa orangnya. Satu persatu Uncle mencek.
Ketika itu, Kai pun berkata, Let him go. pada akhirnya Uncle menyuruh semua untuk diantarkan kembali ke tempat semula. Sementara Kai dan Uncle tinggal berdua. Saat di sini, Uncle menanyakan apa tujuan koki berkepala pelontos tersebut. Kemudian Kai pun berkata, You the man. I have to kill. dan film pun bersambung. Nah, dangsanaku, itulah alur cerita film Wo Assassin episode 3. Menegangkan sekali sanak. Sampai saat ini, Uncle masih tidak mengetahui bahwa koki berkepala pelontos itu adalah Kai. Di episode 4 nantinya pasti lebih seru lagi sanak. Di sanalah nantinya perkelahian antara Kai dan Uncle terjadi. Apakah nanti Uncle mengetahui bahwa koki berkepala pelontos tersebut itu adalah Kai atau tidak? Daripada penasaran, tungguin video selanjutnya sanak. Oke lah, bertemu lagi di video selanjutnya sanak. Saya mengucapkan terima kasih sudah nonton sampai habis. Saya CE, salam tembuk seketeraan. Mah. Bang J,